Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Bapak buka pelajaran hari ini. Diawali dulu dengan sama-sama mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Semuanya masuk? Siapa yang tidak masuk? Hah? Ajeng. Kenapa? Sakit apa? Sakit hati ya? Kita doakan semoga teman kita lekas sembuh. Amin. Kita awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Bismillah. Baik, apa pelajaran kita pada siang hari ini? Apa mata pelajaran kita? Fikih. Baik, ketika saya bilang belajar fikih, nanti kalian jawab mudah dan menyenangkan. Siap? Siap. Belajar fikih mudah dan menyenangkan. Sekali lagi, belajar fikih mudah dan menyenangkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, minggu lalu kita sudah belajar materi terkait dengan mata pelajaran fikih. Masih ada yang ingat? Hukum Islam. Baik, minggu lalu kita sudah belajar ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan juga ada kias. Kira-kira ada yang masih ingat? Kamu apa kira-kira? Sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum. Coba yang lain? Sumber hukum-hukum. Kamu nak? Masih ingat? Lupa. Baik, coba kita lihat. Ya, yang benar apa? Sumber. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya kita akan belajar materi baru. Ada yang sudah tahu apa yang harus kita pelajari hari ini? Ada yang sudah buka tadi malam? Buka-buka aja. Ada? Ada? Ada. Baik. Saya mau menanya sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Pertanyaan pertama, ada berapa jumlah mazhab yang populer sampai saat ini? Silakan kamu jawab. 2, Pak. 2. Coba kamu. 5. Coba berapa? 3. Belum tepat. Ada yang lebih tepat? 4. Ada yang lain? Berapa menurut kamu berapa? 4. Baik, kita lihat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Benar, 4 mazhab. Ya. Baik, Anda layak mendapatkan stiker motor Shogun. Baik, hanya stikernya ya. Mudah-mudahan nanti semua kalian bisa membeli motor sendiri. Amin. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara mazhab yang 4, apa nama mazhab tertua? Apa? Menurut kamu siapa? Imam Malik, Pak. Imam Malik. Menurut kamu?
Syafi'i. Kalau menurutmu nak siapa? Hanafi. Coba kita lihat. Ya, betul. Tepuk tangan untuk teman kita. Baik, akan kita lanjutkan setelah ice breaking. Semuanya berdiri. Ikutin ya gerakan yang ada di depan agar kita belajar hari ini lebih semangat lagi. Baik. Semua ikuti dan perhatikan. Ikutin, ayo. Ha. Oke, tepuk tangan. Ya, semoga tidak ada yang lesu lagi, semoga tidak ada yang ngantuk lagi, sehingga bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Berikutnya begitu juga anak-anak, walaupun kita berbeda mazhab, mungkin ada yang bermazhab Maliki, mungkin ada yang bermazhab Syafi'i, mungkin ada yang bermazhab Hambali, tetapi kita tetap bersatu. Kenapa? Karena kita disatukan dalam lingkaran Islam. Alhamdulillah. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki inti pembelajaran ya. Tujuan daripada pembelajaran kita pada siang hari ini yang memahami konsep usul fikih berupa ijtihad dan bermazhab ya, serta implementasinya dengan analisis dalil secara komprehensif sebagai sarana untuk merespon fenomena kehidupan. Kenapa? Karena tujuan daripada adanya syariat untuk mengatur kehidupan. Dan dengan adanya mazhab, agar kita toleransi antar mazhab. Tidak boleh memaksakan mazhab dan kepercayaannya masing-masing. Baik anak-anakku, ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Yuk kita mengenal 4 imam mazhab terbesar dalam Islam. Baik. Adapun nanti proses pembelajaran ini, setelah ini nanti kalian membuat kelompok ya, menjadi 4 kelompok secara acak ya. Tak boleh tebang pilih ya, mentang-mentang sekawan ya, akhirnya tidak mau pilih teman yang lain. Berikutnya nanti kita akan menyaksikan video pembelajaran. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran, nanti kalian berdiskusi hasil daripada video. Setiap kelompok nanti membuat hasil diskusi sesuai dengan LKPD yang akan Bapak kasihkan nanti ya. Estimasi waktu sekitar 30 menit. Baik. Lanjut nanti kalian akan melakukan paparan yang diwakili oleh setiap kelompok. Baik. Sekarang silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Perhatikan dengan seksama, karena setelah ini kalian akan mendapat tugas terkait dengan materi. Bab ketiga dengan judul konsep ijtihad yang tepat. Islam berkembang dari masa ke masa, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW, kemudian masa sahabat, lanjutkan dengan masa tabi'in dan sampai sekarang. Seiring dengan berkembangnya Islam, maka berkembang pula masalah yang dihadapi umat Islam. Namun demikian, tetaplah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada suatu metodologi dalam Islam untuk menentukan suatu hukum yang disebut dengan ijtihad. Pengertian ijtihad secara bahasa, ijtihad artinya kesungguhan atau sepenuh hati atau serius. Oke, baik anak-anak semuanya. Begitu panjang video yang telah kita saksikan ya. Bagi yang masih merasa kurang atau belum paham, ada media yang lain yang tersedia, yaitu buku paket yang telah berada di depan kalian masing-masing, ataupun boleh lihat link yang telah Bapak kirimkan. Baik, setelah kalian mengamati ya, Bapak akan membagikan LKPD ya, yang mana LKPD ini kalian harus menghasilkan proyek berkaitan dengan biografi imam mazhab.
Baik, ada yang sudah selesai? Nah, kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi serta karya mereka terkait dengan biografi Imam Mazhab. Baik, kita lihat sama-sama hasil karya mereka. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Hadisa, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai biografi Imam Mazhab, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi merupakan pendiri mazhab Hanafiyah. Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Beliau mendapat gelar Abu Hanifah yang artinya suci dan lurus. Gelar ini merupakan doa dari Ali bin Abi Thalib ketika berada di Kufah. Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan mazhab Hanafi, silakan. Ayo, ya, silakan. Apakah mazhab Hanafi mencela mazhab yang lain? Ya. Boleh teman-teman kelompoknya menjawab, boleh bantu jawab. Ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah mazhab Hanafi mencela mazhab yang lain? Kalau menurut pengalaman saya, Imam Hanafi itu adalah orang yang sangat moderat. Beliau berkata, dia tuh mampu menerima kritikan dan juga masukan dari orang lain. Jadi apabila perkataan atau pendapat beliau itu ditanya apakah ini sudah benar-benar benar, beliau menjawab, perkataan saya itu tidak dapat dikatakan benar ataupun sangat-sangat benar. Juga bisa apabila kalian mendapatkan pendapat yang lebih benar dari pendapat saya, maka bisa dilakukan revisi. Oke, tepuk tangan. Biasa, baik anak-anak. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Yang pertama, itu makna ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad merupakan proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, apa itu pengertian mazhab? Mazhab merupakan pandangan ulama yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga itu ada 4 mazhab besar yang terkenal saat ini, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Oke, kasih aplaus. Terima kasih. Baik, anak-anak, ada yang mau bertanya seputar materi? Ada yang mau bertanya? Saya rasa semuanya paham dan jelas. Ya, baik. Pertemuan berikutnya kita akan membahas seputar klasifikasi mazhab. Nanti kita akan membuat karya seputar klasifikasi mazhab. Baik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di rumah silakan kerjakan tugas mandiri yang sudah Bapak kirim di grup kita masing-masing ya. Boleh memilih ya. Boleh kalian membuat video berkaitan dengan mazhab ya. Mazhab yang sebagaimana yang telah kalian ketahui sebenarnya tidak hanya 4 ya, lebih dari 4. Hanya yang populer sampai saat ini 4. Kenapa dia bertahan sampai sekarang? Itu menjadi pertanyaan. Boleh kalian cari ya apa jawabannya. Baik, berikutnya membuat cerita untuk di mading. Nanti kita tempel di mading ya, cerita biar semua warga yang ada di Madrasah Mansat Oku Timur ini lebih mengenal siapa itu Imam Mazhab. Baik, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang ingin hanya mengerjakan soal ya, nanti kerjakan soal di Google Form yang telah Bapak share di grup kita ya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Belajar fikih
Jumpa lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.